Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MPKT 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan program pengabdian kepada masyarakat untuk menunaikan tugas UAS kami. Em, dalam rangka menunaikan UAS kami ini, kami mengangkat pengabdian masyarakat yang berjudul konten media kreatif dalam kampanye penggunaan kain batik untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Gea Arzeti, Amelia Zahra, Nima Detania Alexandra, Desya Dwi Meliani, Randi Kalandika, serta Siti Amar Anhar. Untuk selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh Siti Gea. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan sedikit dari PKN Pengmas kali ini. Dalam hakikatnya, era digital tidak dapat dipungkiri lagi dengan kecanggihan serta ruang tak terbatasnya. Masyarakat pun dengan bebas menggunakan serta mendapatkan kecanggihan tersebut tanpa terbatas. Era digital yang terbalut dengan modernisasi kian berkembang menciptakan hal-hal baru dalam paruh perkembangannya. Budaya dan kaitannya pun turut andil dalam perkembangan ini. Sebagaimana dimaksud, budaya pun menjadi pemegang kendali dalam keberlangsungan era saat ini. Tren-tren yang berkembang dalam masyarakat serta inovasi-inovasi baru yang dibuat adalah salah satu contoh kendali budaya dalam era digital dan modernisasi ini. Batik, sebagaimana yang kita tahu, batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang sangat kaya akan makna filosofis di dalamnya. Batik juga memiliki bermacam-macam jenis sesuai dengan pemakaiannya. Namun kebanyakan terdapat di Pulau Jawa. Ada yang namanya batik jenis Trusmi dari Cirebon, batik Pauman dari Indramayu, dan lain-lain. Berbagai jenis batik yang tersebar tersebut diakibatkan oleh berbedanya latar belakang historis atau sejarah dari kondisi masyarakat tiap-tiap daerah penghasil batik tersebut. Dan juga dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi serta pewarisan budaya, maka perlunya membuka upaya persuasif, upaya untuk mengajak masyarakat muda dalam segi promosi dan juga edukasi yang menyeluruh bagi masyarakat, terkhususnya generasi muda. Dari uraian di atas, perlu dilakukan promosi lebih lanjut terkait penggunaan serta pengenalan kain batik itu sendiri dan merealisasikan konsep modernisasi yang diberikan melalui konten media kreatif di era digital dan juga modern saat ini. Selanjutnya ada perumusan masalah. Dalam perumusan masalah PKN Pengmas kami kali ini, kami mengangkat isu tentang teknologi dan juga tren-tren fashion. Kebutuhan akan teknologi dan tren-tren fashion yang kian berkembang saat ini yang membuat kegiatan ini juga akan dilaksanakan. Adanya budaya, terkhusus batik atau kain batik yang menjadi identitas bangsa juga turut andil menjadi faktor pendukung dalam promosi dan juga kelestarian budaya yang kami angkat pada kegiatan kali ini. Masyarakat, terkhususnya generasi muda, juga mendapatkan wawasan baru mengenai penggunaan batik dan bagaimana sebuah batik dapat menjadi identitas dari negeri ini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah kreativitas dan juga inovatif generasi muda dalam membuat sebuah ide atau gagasan baru dengan tetap melestarikan kekayaan dan juga kebudayaan bangsa yang dimiliki, yaitu salah satunya melalui kain batik. Selanjutnya, tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat, terkhusus generasi muda terkait kain batik. Maka dari itu, tadi kita menargetkan khususnya pada mahasiswa di FIB. Selanjutnya, digitalisasi promosi penggunaan batik. Digitalisasi promosi ini diperuntukkan karena kita sekarang hidup di era modern, maka promosi akan lebih cepat untuk mencapai target yang kita peruntukkan itu dengan cara menggunakan sosial media ataupun secara digital. Selanjutnya, menjadikan batik sebagai tren fashion yang mendunia dan memajukan serta melestarikan warisan bangsa melalui kain batik. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari kegiatan kami yang pertama adalah masyarakat dapat merasakan secara langsung bagaimana menjadi seorang warga Indonesia yang bangga menggunakan pakaian tradisional dan sekaligus identitas bangsanya. Selanjutnya, semua informasi mengenai pengetahuan dan wawasan tentang kain batik dapat tersalurkan, baik dari sejarahnya, jenisnya, serta penggunaannya. Dan selanjutnya adalah dapat mengangkat nama kain batik hingga
ke ranah internasional. Yang dimaksud di sini adalah kita lakukan ataupun membuat tren baru agar batik nanti dapat dikenal oleh bangsa lainnya atau secara internasional agar kita sendiri bangsa Indonesia khususnya anak muda itu terpacu untuk menggunakan kain batik. Di sini ada gambaran umum sasaran. Jadi untuk kegiatan kampanye berbatik ini teruntuk mahasiswa di kampus Universitas Indonesia, lebih tepatnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Beberapa mahasiswa masih berpikir jika memakai batik untuk keseharian dianggap terlalu formal atau kuno. Maka dari itu, kami ingin mengangkat berbudaya batik bisa dipakai untuk keseharian dan untuk outfit kuliah pun cukup keren dan tidak terkesan kuno. Kami menargetkan kampanye kami ini ke mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dikarenakan dari fakultas yang mempelajari bermacam-macam budaya dan kali ini kita akan melestarikan kebudayaan Indonesia yaitu dengan berbatik. Dimulai dari mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya yang mempopulerkan batik dan dengan harapannya nantinya fakultas lain pun ikut serta meramaikan untuk memakai batik. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Program kampanye penggunaan kain batik ini akan dilakukan melalui sosial media yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Karena itu, akan dilakukan survei online terlebih dahulu sehingga kampanye ini dapat mengenai sasaran, yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Indonesia. Kegiatan yang akan dilakukan akan sepenuhnya melalui sosial media dengan membuat akun sendiri khusus program ini. Dan dalam akun tersebut akan dibuat konten-konten kreatif mengenai batik. Program ini akan dilaksanakan selama 2 bulan dengan durasi kegiatan 3,5 jam per minggu. Yang dapat diartikan dengan sehari kita dapat membuat konten kreatif selama 30 menit dalam media sosial. Adapun rangkaian kegiatan tersebut per hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan live streaming education. Kegiatan ini akan menyampaikan secara verbal melalui live streaming, baik dalam Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya yang diminati melalui hasil survei sebelumnya. Dalam live ini akan mengajak audiens untuk menggunakan batik di tengah era gempuran fashion globalisasi. Live streaming ini akan menyadarkan kepada mahasiswa untuk menyadari bahwa memakai batik tidak kalah keren dari world fashion lainnya. Kegiatan kedua, yaitu video kreatif. Dalam kegiatan ini akan dibuat konten Reels di Instagram atau video TikTok. Cara menggunakan batik yang benar dan penyampaian jenis batik agar tidak banyak disalahgunakan sebagai fashion. Serta cara kita mix and match batik agar terlihat lebih fashionable. Yang terakhir, kegiatan ketiga atau poster ini, dalam kegiatan ini akan dibuat sebuah postingan gambar seperti poster di akun Instagram mengenai informasi seputar batik. Di sini kita juga akan bekerja sama dengan akun Universitas Indonesia lainnya seperti akun Instagram BEM FIB UI, Info UI, dan lain sebagainya untuk mempromosikan program ini. Selanjutnya yaitu ada monitor dan evaluasi. Rancangan monitor akan dilakukan dengan pihak sasaran serta memberikan survei kepuasan yang akan disajikan dalam laporan pertanggungjawaban oleh setiap pelaksana. Dengan hasil tersebut, diharapkan dapat menunjang tujuan yang ditetapkan dan indikator kinerja, serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, sehingga memberi peluang untuk perbaikan di program selanjutnya. Selanjutnya, kami juga telah menyusun anggaran biaya yang digunakan selama kelangsungan program kreativitas mahasiswa ini. Ada ring light, tripod, dan mikrofon yang digunakan untuk menunjang live streaming kami. Ada juga kuota internet yang digunakan untuk menunjang publikasi konten-konten kami. Lalu perlengkapan melukis batik, transportasi, dan Lightroom sebagai biaya kebutuhan dalam kegiatan kami. Jumlahnya total keseluruhan dari rancangan biaya ini kami tetapkan sebesar 1 juta rupiah.
Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Diawali dengan konsultasi dengan dosen pendamping yang akan dilakukan pada minggu pertama dan ketiga di setiap bulan. Lalu pada minggu kedua bulan pertama itu kita melakukan observasi masyarakat sasaran. Yang ketiga ada koordinasi tim pada minggu ketiga bulan pertama. Lalu ada persiapan kegiatan di minggu keempat bulan pertama. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan selama 2 bulan dari minggu pertama bulan kedua sampai minggu keempat bulan ketiga. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi kegiatan PKM pada minggu pertama bulan keempat. Lalu pembuatan laporan akhir selama 2 minggu dari minggu kedua bulan keempat sampai minggu ketiga bulan keempat. Dan terakhir, penyerahan laporan akhir pada minggu keempat bulan keempat menjadi penanda bahwa kegiatan PKM kami telah berakhir. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.